Welcome to Cerita Comspace, tempat dimana cerita ketemu vibes, canda tipis jadi healing, dan setiap suara punya makna. Take a seat, plug your earphones, cause the story starts now. Let's talk, let's feel, and let's grow. The complexity of human being. Sebenarnya, manusia tidak pernah benar-benar ingin saling menyakiti. Kita manusia, sepaling-palingnya ingin keakraban yang sungguh bersahabat dan sejati, atau setidak-tidaknya tempat pulang yang ramah dan juga hangat. Juga sedikit-dikitnya ingin dicintai. Kita manusia menerima kasih dari begitu banyak cara. Dari orang yang mempersilahkan kita duduk saat bangku-bangku tidak lagi kosong, dari kebetulan senyuman hangat orang asing, dari toko buku kesukaan, dari bantuan menahan pintu agar kita bisa lewat, dan mungkin juga dari langkah yang kita perlambat ketika melewati tempat yang kita sukai. Seakan kita mesti memberi salam pada bunga-bunga yang gugur di tanah basah. Dari kalimat singkat, hati-hati di jalan, yang terasa seperti doa paling tulus. Sebenarnya, kita tidak pernah benar-benar ingin saling menyakiti, sebab kita berasal dari kebaikan hati seorang ibu. Kita, manusia, membawa sedikit potongan dari setiap orang yang pernah kita temui. Kita adalah mozaik dari satu demi satu orang yang pernah kita cintai. Sungguh, manusia tidak pernah ingin melukai satu sama lain. Namun, dalam perjalanan yang panjang ini, kasih kerap tertutup oleh kabut yang tak kasat mata. Bukan karena manusia berwatak jahat, melainkan kedengkian kadang dapat mengaburkan kasih. Akan tetapi, sekalipun demikian, manusia tetap hidup dari harapan akan perjumpaan yang baik. Harapan bahwa ia tidak berdiri sendirian di tengah dunia yang kerap berubah-ubah. Bahwa kasih, betapapun redupnya, senantiasa mencari jalan untuk kembali. Maka setelah segala penumpuhan hati itu, manusia senantiasa kembali pada fitrahnya, mencari sejuknya budi, teduhnya perangai, serta benih kebaikan yang dahulu ditanam oleh kasih pertama. Dalam segala hiruk-pikuk zaman, kita masih juga percaya bahwa kasih tidak pernah benar-benar lenyap. Ia hanya menunggu untuk disapa, seperti cahaya pagi yang malu-malu menyibak tirai gelap malam. And in the quiet turning of our days, we continue to believe that even the smallest kindness can guide us home again. Mereka bilang waktu menyembuhkan, tapi waktu hanya membungkus lukanya, tidak pernah benar-benar mencabutnya. Orang-orang melihat aku sekarang, melihat Lia yang tertawa, Lia yang bekerja, Lia yang memesan kopi dengan nama yang benar. Mereka tidak melihat yang lain, mereka tidak melihat bayangan yang berdiri tepat di belakangku, di setiap cermin, di setiap jendela toko. Bayangan yang bukan aku. Bayangan itu, dia membawa bau yang menempel di baju, di kulit, bahkan di ingatan. Aku sudah mencuci diri 1000 kali, digosok, dibilas, sampai kulit ini perih dan merah. Berharap bisa menghilangkan jejak sentuhan yang tidak aku izinkan itu. Tapi bau itu ada di dalam, di udara yang aku hirup. Aku ingat detail-detail kecil, bukan hanya wajahnya, bukan hanya perbuatannya. Aku ingat pola pada sarung bantal. Aku ingat suara jangkrik di luar jendela. Detail-detail yang tak berarti,
yang kini menjadi jangkar yang menyeret kembali ke malam itu, kapanpun ia mau. Setiap kali aku mencoba merasa aman, dunia berbisik, kamu tidak aman. Setiap kali ada sentuhan baik dari teman, dari keluarga, tubuh aku menegang, otak aku berteriak, bahaya, lari. Bagaimana caranya menjelaskan pada tubuhku bahwa sentuhan ini berbeda, bahwa orang ini tidak bermaksud buruk. Tubuh aku sudah belajar pelajaran paling keras, bahwa tempat yang seharusnya paling aman, tubuhku sendiri telah dikhianati. Dan rasa bersalah, oh Tuhan, rasa bersalah itu awalnya aku berpikir apa yang salah dengan aku, pakaian aku, cara aku berjalan. Kenapa aku tidak melawan lebih keras? Kemudian suara kecil di kepalaku berbisik, kamu pantas mendapatkannya, kamu membiarkannya. Tidak ada yang membiarkan ini, tidak ada yang meminta ini bukan salahku. Aku harus mengulang kalimat itu setiap pagi sebelum kaki ini menyentuh lantai, sebelum aku melihat bayangan di cermin. Ini bukan salahku, ini adalah peran setiap hari. Perang yang mengambil kembali diriku, mengambil kembali ceritaku. Aku bukan insiden yang terjadi pada aku. Aku bukan lukanya. Aku adalah Lia, dan aku masih di sini. Mereka mengambil sesuatu yang tak bisa terlihat, tapi mereka tidak mengambil suaraku. Tidak lagi. Aku akan berbicara sampai bau busuk itu hilang dari udara. Sampai bayangan di cermin itu akhirnya hanya memantulkan diriku. Ini adalah perang setiap hari. Perang untuk mengambil kembali diriku, mengambil kembali ceritaku. Aku bukan insiden yang terjadi padaku. Aku bukan lukanya. Aku adalah Lia, dan aku masih di sini. Mereka mengambil sesuatu yang tidak bisa dilihat, tapi mereka tidak mengambil suaraku. Tidak lagi. Aku akan berbicara sampai bau busuk itu hilang dari udara, sampai bayangan di cermin itu akhirnya hanya memantulkan diriku. Aku selamat, dan ini adalah awal dari pertarunganku. Angin malam ini sangat dingin. Semua sudah tidur, hening. Tapi suara-suara di kepalaku, mereka masih berputar-putar, seperti cahaya di lensa mercusuar ini. Aku memikirkan pohon beringin tua. Akarnya kuat sekali. Dia bicara tentang kebenaran sebagai yang paling tinggi, menggunakan kata-kata rumit tentang epistemologi. Namun, pengetahuan yang begitu dalam justru membuatnya semakin sunyi. Kenapa menjadi paling benar harus membuatmu kesepian? Lalu, ada batu cadas tepi pantai, keras, dingin. Setiap lekukannya adalah bukti-bukti badai. Kebenarannya adalah luka. Dia tidak pernah salah, karena dia pernah merasa dihancurkan. Benar baginya adalah pertahanan diri. Katanya, kami belum pernah hancur dirinya, jadi kami tidak berhak menghakiminya. Tapi, haruskah kau sekeras itu, cadas? Kemarin, seismograf itu bergetar lagi. Ia merekam setiap getaran terkecil, setiap perubahan nada, setiap tatapan mata. Semua data itu menumpuk. Lalu, muncullah ledakan amarahnya. Amarahnya adalah topeng untuk rasa marah, karena dia satu-satunya yang melihat ke dalam situasinya. Aku harus belajar melihat dengan matanya.
Aku memancarkan cahaya ini, berharap menembus kegelapan di dalam emas di dasar tambang. Dia berkilau, cerdas, tapi dia diam. Takut debu di sekelilingnya mencemarinya. Takut salah karena dia merasa minoritas. Kebenaran yang tak disuarakan, apakah ia masih berharga? Dan ada balon helium yang polos. Dia harus selalu memastikan dia tidak melukai siapapun. Mudah sekali merasa bersalah hanya karena bernapas. Kebenaran di matanya adalah mengutamakan orang lain, hingga dirinya sendiri tidak tersisa. Balon yang indah, tapi terlalu takut pecah. Mereka semua membawa versi kebenaran mereka sendiri. Kebenaran yang dilindungi oleh dinding, yang dipertahankan oleh luka, yang dibekukan oleh ketakutan, atau yang dikorbankan demi kebaikan. Dan aku hanyalah penjaga mercusuar. Tugasku bukan menentukan arah kapal mana yang benar, bukan menghakimi apakah beringin lebih benar dari batu cadas. Di antara gelombang, badai, dan malam yang tak selalu ramah, aku belajar bahwa tugasku bukan menjadi yang paling benar. Tugasku adalah memahami, menghadirkan terang, agar setiap suara, baik yang keras maupun yang paling pelan, bisa dilihat dengan jernih. Aku berdiri di sini, di titik paling sepi, sekaligus paling terang, mencintai kerumitan mereka, mencintai kontradiksi mereka, mencintai kebenaran-kebenaran kecil yang membangun siapa aku. Kadang aku bertanya-tanya, apakah pergi itu selalu tentang jarak, tentang langkah kaki yang menjauh, atau tentang hati yang berhenti berharap. Katanya waktu bisa menyembuhkan segalanya, tapi mengapa setiap malam aku masih mendengar namamu di antara detak jam yang terus berputar. Aku sudah mencoba, sungguh aku sudah menutup pintu itu rapat-rapat, bahkan kuncinya sudah kubuang entah kemana. Tapi setiap kali aku sendiri, bayanganmu datang lagi seperti udara yang tidak bisa kutolak, seperti kenangan yang menolak padam. Lucu ya, aku bilang sudah melupakanmu, padahal aku hanya pandai berbohong, bukan pada orang lain, tapi diriku sendiri. Aku masih di sini di tempat yang sama, di perasaan yang sama, hanya saja aku pura-pura kuat, pura-pura tidak peduli, pura-pura sudah pergi. Namun yang sebenarnya terjadi adalah aku tidak pernah benar-benar pergi. Aku hanya belajar berdamai dengan kehilangan, belajar menertawakan luka yang membuatku runtuh, dan belajar mencintai diriku sendiri. Setelah begitu lama menunggumu yang tak pernah kembali, aku sungguh mencoba melupakan menatap ulang hidupku, membuat semua sisa kenangan dan meyakinkan diri kalau aku baik-baik saja. Tapi setiap kali malam datang, aku selalu kembali ke titik yang sama,